Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almanuna Ahna, NPM 17320-105. Di sini saya akan mempresentasikan resume dan jawaban pertanyaan kuliah tamu bioteknologi. Tema kuliah tamu bioteknologi adalah aplikasi bioteknologi dalam berbagai bidang, yaitu bidang pertanian, kesehatan, dan lingkungan. Bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait aplikasi teknik-teknik dalam bidang bioteknologi dan biologi molekuler, khususnya bidang pertanian, kesehatan, dan lingkungan. Yang pertama yaitu aplikasi bioteknologi dan pada deteksi virus chikungunya. Chikungunya adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus alphavirus dari familia Tocariidae dengan gejala postur penderitanya membungkuk akibat nyeri sendi hebat. Penyakit chikungunya dapat ditularkan ke manusia melalui nyamuk vektor Aedes aegypti. Penyebaran penyakit disebabkan oleh virus chikungunya membutuhkan interaksi antar vektor, inang, dan lingkungan. Chikungunya merupakan salah satu penyakit zoonosis yang disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Demam chikungunya merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus alphavirus dari familia Tocariidae dengan gejala postur penderita membungkuk akibat nyeri sendi hebat. Penyakit tular vektor ini dapat dibedakan berdasarkan jenis vektor dan tipe patogennya. Jadi uniknya, tular vektor ini semua penyakit tidak dapat ditularkan orang ke orang, tetapi harus tetap membutuhkan inangnya, berupa vektor umumnya adalah serangga. Penyakit tular vektor yang disebabkan oleh flavirus yang telah dilaporkan di Indonesia adalah cukup banyak. Yang pertama adalah dengue, penyakit demam berdarah. Japanese encephalitis ditemukan sejak 1960. Pada saat itu deteksinya tidak seperti sekarang, sehingga tidak detail ditularkan tidak hanya melalui nyamuk, dapat juga ditularkan dengan mamalia, West Nile virus, dan lainnya. Alphavirus dan flavirus seringkali dibahas secara bersamaan dikarenakan memiliki kemiripan penyakit yang ditimbulkan. Sebagian besar ditularkan oleh arthropoda dan nyamuk. Kemudian adapun pembedanya lebih ke arah virusnya bagaimana morfologinya. Ada dua jenis yang memiliki kemiripan sering menyerang manusia dengan antara nyamuk. Yang pertama yaitu flavirus dan alphavirus. Yang kedua yaitu agrikultural bioteknologi. Bioteknologi pertanian merupakan cabang dari ilmu bioteknologi. Alat-alat yang digunakan juga tidak jauh beda dengan bidang bioteknologi yang lainnya. Agrikultural bioteknologi ada dua, yaitu peternakan dan tanaman. Tanaman termasuk ke dalam bidang ilmiah yang sangat luas dan sangat penting untuk dikembangluaskan. Bioteknologi sudah ada sejak zaman nenek moyang, karena pada saat masa prehistorik sudah banyak ditemukan dari hasil bioteknologi melalui proses fermentasi, yaitu seperti wine, bir, dan keju. Bioteknologi pertanian merupakan cabang dari bioteknologi yang menggunakan beberapa alat untuk meneliti. Yang pertama, genetic engineering, molecular markers, molecular diagnostics, vaksin, tissue culture, subjek dan penelitian bioteknologi pertanian, tanaman, hewan, dan mikroorganisme. Salah satu alat yang telah diteliti generasi pertama yaitu in vitro culture. Dapat memodifikasi tanaman atau memodifikasi jaringan tanaman, dapat dimasukkan ke gen asing dari bakteri ke tanaman dan harus memiliki kultur in vitro karena menjadi bahan dasarnya yang dipakai. Teknik kultur jaringan memanfaatkan prinsip perbanyakan tumbuhan secara vegetatif. Berbeda dari teknik perbanyakan tumbuhan secara konvensional, teknik kultur jaringan dilakukan dalam kondisi aseptik dan botol kultur dengan medium dan kondisi tertentu. Karena itu, teknik ini seringkali disebut kultur in vitro, dikarenakan jaringan dapat dibiarkan dalam botol kultur dengan medium dan kondisi tertentu. Oleh karena itu, semua organisme baru yang berhasil ditumbuhkan akan memiliki sifat yang sama persis dengan induknya. Kemudian, aplikasi bioteknologi di bidang lingkungan. Aplikasi bidang biologi lingkungan, bioteknologi lingkungan banyak digunakan untuk mempelajari ekologi. Usaha untuk mengatasi problem lingkungan melalui aplikasi bioteknologi. Dalam hal ini, bioteknologi lingkungan untuk memperbaiki lingkungan dan kualitas lingkungan.
Dengan bertambahnya usia bumi, teknologi dan penduduk akan berdampak pada lingkungan yang kualitasnya akan semakin memburuk jika tidak ada usaha untuk memperbaikinya menjadi lingkungan yang lestari. Pentingnya teknologi bidang lingkungan. Yang pertama yaitu usaha untuk mengatasi polusi dengan menggunakan bioremediasi. Merupakan usaha untuk menggunakan makhluk hidup yang mampu merombak senyawa-senyawa yang membahayakan diri lingkungan agar aman. Yang kedua, usaha untuk biodiversity konservasi. Kemudian membuat alternatif energi pengganti biofuel, bioplastik. Harapannya untuk bisa mengurangi sampah plastik. Yang keempat yaitu molekular ekologi. Proses pembentukan mikroba pada tanah melalui evolution substrat melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu microbial colonization on new substrat, kemudian microbial succession before plant colonization. Yang ketiga yaitu microbial succession after plant colonization. Penelitian ini dilakukan oleh Ibu Anissa di tanah yang terdampak erupsi Gunung Merapi menunjukkan bahwa terdapat kolonisasi beta proteobacteria pada substrat yang baru. Lalu terdapat suksesi mikroba terhadap tumbuhan lumut. Selanjutnya dijelaskan pula Merapi dapat menjadi salah satu model terkait pembentukan tanah pada daerah tropik. Bagaimana strategi dan etika dalam penggunaan teknik bioteknologi di lingkungan ini? Bioetika merupakan suatu disiplin baru yang menggabungkan pengetahuan biologi dengan pengetahuan mengenai sistem nilai manusia yang akan menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan dan kemanusiaan, membantu menyelamatkan kemanusiaan dan mempertahankan dan memperbaiki dunia beradab. Bioteknologi yang sudah merebak baik di bidang agrikultur, kesehatan maupun yang lainnya membuat beberapa pihak mengatakan tanpa adanya etika seseorang dapat menyalahgunakannya. Bioteknologi pada tempat yang salah seperti menciptakan monster, misalnya manusia yang diubah genetiknya. Tidak terbayangkan ada yang kala ada orang yang memang berniat menciptakan manusia raksasa hijau atau mengamplifikasi DNA tua dari gen dinosaurus seperti terlihat pada film Jurassic Park. Dengan adanya etika yang ada, diharapkan kedepannya bioteknologi dapat berkembang untuk membantu kehidupan manusia, dibanding menciptakan sesuatu yang nantinya merugikan manusia atau yang akan menimbulkan konflik moral. Konflik moral yang dimaksud yaitu meliputi konflik yang timbul dari kemajuan pesat ilmu-ilmu pengetahuan hayati dan kedokteran yang diikuti oleh penerapan teknologi yang terkait dengannya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.